hanya bisa mengendurkan bahunya. Tubuhnya meringkuk di atas kursi, membuatnya terlihat seperti rubah yang tengah meringkuk. Posisi lesu seperti ini ternyata memiliki pesona yang aneh. Tuan ini, benar-benar berani, ucap Yafei dengan kepala menempel di belakang kursi. Di sampingnya, Guni menggosok dahinya, mendesah, 5 ramuan serbuk pengumpul Qi. Memang benar dia adalah seorang alkemis peringkat keempat, tapi tetap saja, bukankah melakukan bisnis dengan cara seperti ini terlalu besar? Yafei mengangguk dan mengerucutkan bibir merahnya yang mungil sebelum berlanjut mengejek dirinya sendiri. Aku kira aku bisa bertahan melawan tekanannya, tapi siapa yang akan menyangka? Guni tertawa, sambil menjawab, jika aku dalam posisimu, aku bahkan takut sudah menyerah pada saat dia menawarkan 3 botol ramuan obat. Ternyata kau mampu melebihi harapanku dan bertahan hingga 5 botol, jadi berbanggalah akan hal itu. Apa aku tampak gigih? Setelah mendengar tawarannya, pikiranku sempat kosong dan aku tidak bisa berpikir jernih. Tapi siapa yang akan menyangka, jika ia akan begitu gigih dengan permintaannya dan menambahkan 2 ramuan ekstra. Ucap Yafei sambil memutar matanya. Dia tidak bisa menahan diri agar tidak menertawakan keadaan ini. Ya, bagaimanapun faktanya memang seperti itu. Dan pikiran kosongmu membantu rumah lelang primer mendapat penghasilan tambahan sebanyak 400.000 emas. Ucap Guni sambil tertawa setelah mendengar penjelasan Yafei. Yafei menggunakan tangannya untuk menutupi mulutnya, dan tertawa lembut. Ketika dia mulai bangkit dari kursinya, dia mendesah, sepertinya klan Jia Lai berada dalam masalah sekarang. Guni menyetujuinya, sambil menganggukkan kepala. Tapi bukankah tampak sedikit mencurigakan? Bukankah tuan kita tercinta itu benar-benar orang asing bagi klan Xiao? Kenapa dia begitu ingin membantu mereka? Dia bahkan bersedia memberikan 5 ramuan serbuk pengumpul Qi demi memotong rantai pasokan klan Jia Lai, Yafei berkata sambil memperlihatkan raut curiga di matanya. Entahlah. Tidak yang tahu, alkemis terhormat kita begitu misterius, bukan? Aku bahkan tidak tahu jika Kekaisaran Jiama memiliki sosok seperti dia, Guni berkata dengan tak berdaya. Yafei mengangguk pelan, pandangannya tampak mengembara. Setelah sedikit bergumam, dia menjawab, sepertinya memiliki hubungan baik dengan klan Xiao adalah suatu keharusan. Dengan ramuan-ramuan itu, aku telah meningkatkan keuntungan rumah lelang hingga 4 kali lipat. Mari kita lihat apakah akan ada yang bisa mengungguliku pada penilaian karyawan berikutnya. Setelah mengucapkan kalimat ini, ujung bibir merahnya membentuk sebuah senyuman. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia keluar ruang tunggu sambil menyenandungkan lagu pelan. Melangkah keluar rumah lelang, Xiaoyan menghela napas panjang, dengan suara pelan ia berkata, "Guru, terima kasih banyak." Untuk apa kau berterima kasih? Jika klan Jia Lai tidak dijatuhkan, apa kau bisa berkonsentrasi ketika aku membawamu melakukan perjalanan latihan? Yao Lao menjawab tak berdaya. Hehe. Xiaoyan tersenyum, tanpa berkata apa-apa lagi ia melakukan kebiasaannya, mengitari jalanan yang biasa ia lewati sebelum melepas jubah hitam lalu meletakkannya dengan hati-hati di sudut kosong. Setelah melakukan kebiasaannya itu, Xiaoyan dengan hati-hati berjalan keluar sudut menuju klan Xiao. Saat berjalan kembali menuju klan, Xiaoyan sesekali bertemu dengan anggota klan lainnya, dia bisa merasakan tatapan mata yang ditujukan padanya semakin dipenuhi dengan rasa iri. Membuktikan, apa yang terjadi di aula hari ini telah tersebar ke seluruh klan. Xiaoyan mengabaikan tatapan tersebut sambil terus melanjutkan langkah menuju kamarnya. Saat ia berbelok, seorang gadis berbaju merah tiba-tiba muncul di depannya. Untungnya, Xiaoyan berhenti di saat yang tepat,
sehingga dia bisa menghindari tabrakan canggung yang hampir terjadi. Xiao Yan GG. Akhirnya aku menemukanmu. Gadis berbaju merah itu mundur selangkah dan mengangkat kepalanya. Wajah belia dan polosnya mempunyai pesona tersendiri. Kombinasi itu sedikit kontras, membuat gadis itu memiliki pesona yang sedikit sulit dijelaskan dibandingkan gadis-gadis lain yang seumuran dengannya. Bahkan dengan pesona seperti ini bisa membuat Xiao Yan meliriknya beberapa kali. Gadis yang wajahnya penuh dengan kegembiraan itu tak lain adalah Xiao Mei. Tatapan Xiao Yan menyapu wajah cantik Xiao Mei. Sambil menggosok hidungnya, dia bertanya dengan suara datar, "Ada apa?" Saat ia mendengar sapaan tak ramah ini, wajah berseri-seri Xiao Mei menjadi sedikit murung, lalu dengan suara rendah dia menjawab, "Ketua klan memanggil Xiao Yan GG ke ruang belajar." Sedikit terkejut, Xiao Yan mengangguk dan menjawabnya dengan tersenyum, "Oke, aku mengerti, terima kasih." Dia melambaikan tangan sebelum berbalik menuju ruang belajar yang berada di halaman depan. "Xiao Yan Biaoge, terima kasih atas bantuanmu sebelumnya." Xiao Mei berkata lembut saat ia melihat Xiao Yan melangkah dan berjalan menjauh. Dia menggigit bibirnya dengan sirat kekecewaan yang tampak di matanya. Xiao Yan menghentikan langkahnya sambil melambai dengan elegan ke arah Xiao Mei tanpa berbalik. Dia kemudian menjawab dingin, "Tidak masalah." Menatap sosok Xiao Yan menjauh, tiba-tiba, Xiao Mei mengumpulkan keberanian untuk bertanya, "Xiao Yan Biaoge, apa kau akan ikut dalam tes pendaftaran Akademi Jianan?" "Mungkin." Dengan kedua tangan di belakang kepalanya, Xiao Yan perlahan pergi sambil menjawab pertanyaan tersebut. Ketika Xiao Mei mendengar jawaban Xiao Yan, wajah cantiknya yang muram akhirnya berubah cerah. Dengan mengepalkan tangan, dia berdiri di tempat sambil memandang sosok Xiao Yan yang akhirnya menghilang dari pandangannya sebelum mendesah pelan dan berbalik pergi. Xiao Yan berjalan-jalan di sekeliling klan sebelum akhirnya sampai di depan sebuah ruangan yang luas. Setelah mengetuk pintu pelan, dia perlahan membukanya dan masuk. Di dalam ruangan, Xiao Zhan dan ketiga tetua sedang mendiskusikan sesuatu, tapi karena mereka melihat Xiao Yan masuk, mereka serempak menutup mulut mereka. "Ayah, kau mencariku?" Dengan senyum di wajahnya, Xiao Yan berjalan dan bertanya. Xiao Zhan balas tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, melirik ketiga tetua. Dia ragu-ragu sebelum bertanya dengan suara rendah, "Kau pasti sudah bertemu pria tua itu ya?" "Iya." Xiao Yan memiringkan kepalanya, tentu dia tahu siapa yang Xiao Zhan maksud. "Apa kau tahu dia berasal dari mana?" Xiao Zhan bergumam. "Aku baru mengenalnya belum lama, bagaimana aku bisa mencari tahu tentang asal-usulnya?" Xiao Yan mengucapkan kalimat yang dirasakan hatinya, karena dia benar-benar tidak tahu persisnya dari mana Yao Lao berasal. "Tapi aku tahu jika dia adalah seorang alkemis." Xiao Yan tersenyum dan menambahkan, "Omong kosong." Xiao Zhan memutar matanya sambil tersenyum dan pura-pura mengomel. Xiao Zhan menggelengkan kepalanya dan tertawa, dengan suasana hati yang sangat baik. Dia terus mengajukan beberapa pertanyaan pada Xiao Yan tentang Yao Lao. Namun, Xiao Yan hanya menjawab asal dan konyol, sehingga Xiao Zhan tidak berhasil mendapatkan informasi apapun. "Kau anak nakal, aku bahkan tidak bisa menebak jika kau hanya berpura-pura." Saat ia menatap Xiao Yan yang benar-benar tampak acuh tak acuh, Xiao Zhan hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dengan lambaian tangannya, dia melanjutkan berkata, "Lupakan, pergilah dan lanjutkan apapun yang sedang kau lakukan. Jika kau bertemu dengan pria tua itu lagi nanti, berusahalah untuk tidak membuat masalah dengannya. Masa depan klan Xiao bergantung padanya." Xiao Yan mengangkat bahunya, menolak untuk berkomentar. Xiao Yan, auramu saat ini tampaknya sedikit lebih kuat."
Tetua pertama menatap Xiao Yan dan tiba-tiba gagap. Mendengar kata-kata tetua pertama, Xiao Zhan juga terkejut, lalu tatapannya kembali tertuju pada Xiao Yan. Sesaat kemudian, mulutnya perlahan terbuka dan dia berseru dengan takjub, kau telah mencapai Douze. Mendengar kalimat ini, ujung bibir tetua kedua dan ketiga tertarik, mereka menatap tak percaya pada pemuda di depan mereka. Xiao Yan menggaruk kepalanya polos sambil mengulurkan tangannya, sepertinya begitu, aku hanya berlatih dan berlatih seperti biasa dan kemudian entah bagaimana telah membuat terobosan dan mencapai tingkat Douze. Sudut mata Xiao Zhan terangkat, terkejut dengan perkembangan ini. Dia tidak tahu harus bersikap bagaimana dan berkata, jenis latihan, apa yang kau lakukan? Selama ini, Xiao Zhan sudah terbiasa menghadapi keajaiban yang dibuat oleh Xiao Yan. Dengan melambaikan tangannya, Xiao Zhan tersenyum paksa dan berkata, ini merupakan hal yang baik jika kau telah membuat terobosan. Jika ada waktu, pergilah ke balai pengujian peringkat untuk menerima lencana ranking. Xiao Yan mengangguk, sudut bibirnya terangkat nakal, jadi aku bisa pergi sekarang. Sebenarnya, aku hanya berlatih dan berlatih hingga tahu-tahu kemudian meningkat. Kau sudah boleh pergi, sambil memutar matanya, Xiao Zhan berpura-pura memarahinya. Pemuda ini berhasil mengacak-acak hati orang. Apakah dia benar-benar tidak tahu ketika tiga tetua itu memadatkan ki siklon mereka, mereka harus mengalami kegagalan 2 kali berturut-turut sebelum berhasil menjadi seorang Douze. Menatap wajah kaku dari ketiga tetua, Xiao Yan menyeringai dan menyemburkan tawanya. Tepat setelah Xiao Zhan memarahinya lagi, dia bergegas keluar dari ruangan itu. Mendengar suara tawa pemuda itu mulai menghilang, wajah ketiga tetua itu tampak sedikit lebih santai. Saling menatap satu sama lain, mereka hanya bisa tertawa dengan penuh kegetiran. Memutus pasokan bahan. Penterjemah, Wave Literatur Editor, Wave Literatur. Di lobi penerimaan, rumah lelang primer. Di atas meja, terdapat kotak giok kecil, di mana di dalamnya terdapat ramuan obat. Berkat ramuan obat yang halus, bulat dan mengkilap itu, aroma harum yang kuat menyebar ke ruangan, membuat semua orang menaruh perhatian penuh. Mengamati obat tersebut, 2 orang manajer dari rumah lelang primer, Yafei dan Guni, tidak bisa menyembunyikan ekspresi kegembiraan di wajah mereka. Melalui jubah hitamnya, Xiao Yan bisa melihat kalau keduanya melupakan dirinya yang berada di depan mereka, membuatnya mengutuk dalam hati dan mengejek mereka, jika saja mereka tahu kalau Yao Lao menghemat bahan ketika dia membuat serbuk pengumpul ki ini, akan seperti apa reaksi mereka. Serbuk pengumpul ki yang Xiao Yan bawa memiliki kualitas yang sangat rendah dibanding produk yang dia gunakan sendiri, namun bubuk yang dibuat dengan setengah hati oleh Yao Lao ini, telah membuat baik Yafei dan Guni terkejut. Tuanku yang terhormat, teknik alchemy Anda benar-benar mengagumkan. Serbuk pengumpul ki yang Anda buat sudah dapat dibandingkan dengan yang dibuat oleh alkemis tingkat kelima. Guni dengan sepenuh hati memuji obat berwarna hijau muda tersebut. Di bawah jubah hitam, suara tua terdengar ringan, silahkan terima serbuk pengumpul ki ini dengan baik. Setelah menerima begitu banyak bantuan dari kalian, aku hanya bisa menyampaikan terima kasih, jika tidak hati nuraniku tak akan tenang. Haha, Tuan, Anda terlalu baik. Anda adalah tamu di sini dan kebaikan di antara kita merupakan kebaikan antar teman. Yafei tersenyum sambil mengangkat kotak giok itu dengan hati-hati. Yao Lao menahan diri agar tidak berkomentar. Bukan hanya Yao Lao yang tidak bisa percaya dengan perkataan tersebut, tapi bahkan Xiao Yan juga mencemooh mereka. Jika hal itu benar-benar seperti yang Yafei katakan, maka rumah lelang primer pasti sudah bangkrut. Dari dalam bajunya, Xiao Yan mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya pada Yafei.
Suara tua itu kemudian kembali terdengar, "Tolong bantu aku lagi untuk mencari bahan-bahan ini." Dengan bersemangat menerima kertas itu, Yafei melirik sekilas sebelum menyanggupinya dengan sebuah senyum. Setelah kejadian sebelumnya, dia tidak lagi berani meragukan Yao Lao. Yafei memanggil seorang gadis pelayan dengan lambaian tangan dan menyerahkan kertas itu padanya, menyuruhnya untuk menyiapkan bahan-bahan itu sesegera mungkin. Xiao Yan dengan tenang menghirup cangkir teh yang ada di tangannya. Tiba-tiba, ia memikirkan sesuatu dan setelah beberapa detik, suara Yao Lao kembali terdengar, "Miss Yafei, aku punya pertanyaan." Mendengar Yao Lao mulai berbicara, Yafei tersenyum manis dan menjawab dengan lembut, "Silahkan Tuan. Klan Jialai membeli banyak bahan-bahan obat dari sini kan?" Yao Lao bertanya dengan nada datar. Mendengar pertanyaan ini, hati Yafei sedikit menegang dan ekspresi wajahnya yang cantik tampak sedikit berubah. Diam-diam saling bertatap mata sebentar dengan Guni, dia terdiam selama beberapa saat sebelum dengan ragu-ragu menjawab, "Sebelumnya klan Jialai memang menghabiskan hampir 100.000 emas untuk membeli bahan obat-obatan dan bahan-bahan medis, yang juga mengandung bahan penyembuhan." Sedikit memiringkan kepalanya, suara tua itu tiba-tiba menghilang dalam keheningan. Perubahan suasana yang begitu tiba-tiba dari pria berjubah hitam ini membuat jantung Yafei sedikit gugup. Dia sudah lama tahu bahwa sosok ini sedang membantu klan Xiao, tapi rumah lelang tetap menjual bahan-bahan obat dalam jumlah besar pada klan Jialai. Meskipun dia belum mengetahui sifat Yao Lao, namun kemungkinan besar pria tua ini akan menyimpan dendam pada rumah lelang. Suasana di dalam aula perlahan menjadi mencekam. Melihat ke arah pria berjubah hitam yang diam, Yafei mulai merasa gelisah. Jika bukan karena Guni yang terus memperingatkannya melalui tatapan matanya, dia pasti telah membuka mulutnya sejak beberapa saat yang lalu. "Kalian berdua pasti tahu apa yang aku lakukan dengan membeli begitu banyak bahan obat sebelumnya kan?" Setelah beberapa saat, suara tua itu akhirnya memecah keheningan yang menyesakkan. Sambil menggigit bibir merahnya ringan, Yafei mengangguk pelan dan menjawab dengan nada rendah, "Tuan berniat membuat ramuan obat penyembuhan untuk membantu klan Xiao, ya?" "Tepat sebelum aku ke sini, aku menyerahkan semua obat penyembuhan tersebut pada klan Xiao." Sambil mengangguk samar, Yao Lao berkata dengan suara dalam, "Mungkin dalam 2 hari, klan Xiao dan klan Jialai akan mulai menggunakan obat penyembuhan itu untuk bersaing popularitas di kota Wutan." Dihadapkan pada topik seperti ini, Yafei tidak tahu harus bagaimana menjawabnya, sehingga dia hanya bisa dengan cerdik menjaga sikap diamnya. Pembuatan obat penyembuhan memerlukan bahan medis kelas rendah yang cukup banyak. Di kota Wutan, selain rumah lelang primer, tidak ada kios lain yang sanggup menyediakannya dalam jumlah besar. Melihat Yafei yang tidak berkata apa-apa, Yao Lao terus berbicara pada dirinya sendiri. Faktor yang berpengaruh pada perang obat penyembuhan ini, selain dari segi harga dan kualitas, memiliki persediaan bahan obat yang cukup juga merupakan faktor utama. Jadi mulai sekarang aku berharap rumah lelang primer akan menolak menyiapkan bahan-bahan obat untuk klan Jialai. Tepat saat suara Yao Lao terdengar, pandangan Xiao Yan lurus menembus melalui jubah hitamnya dan tertuju pada keindahan sosok dewasa di depannya. Dia hanya memiliki waktu 2 bulan tersisa di kota Wutan, jadi dalam sisa waktu yang ada, dia harus membantu ayahnya untuk mengalahkan klan Jialai. Hanya dengan begitu dia bisa pergi untuk perjalanan pelatihan bersama Yao Lao dengan tenang. Wajah menawan Yafei tampak sedikit berubah saat ia mendengar perkataan Yao Lao. Dalam posisi yang sulit, dia berkata, "Tuan, rumah lelang primer kami memiliki aturan yang melarang kami untuk terlibat dalam jenis konflik apapun antar klan. Jika kami menyetujui permintaan Anda, maka sama saja dengan secara tidak langsung kami membantu klan Xiao. Hal ini tidak sesuai dengan aturan kami."
Aku bisa membuatkan 2 serbuk pengumpul Qi untukmu secara gratis. Yao Lao berkata, tak terganggu. Tuan, itu bukan masalah ramuan, sungguh. Godaan serbuk pengumpul Qi membuat tangan halus Ya Fei gemetar, namun dia tetap berusaha bertahan. 3 ramuan. Tuan, Ya Fei tersenyum paksa, tepat di sampingnya, wajah Guni berkerut, 3 serbuk pengumpul Qi. Setidaknya itu semua bernilai 500,000 emas kan? 5 ramuan. Sebuah suara tua dengan nada acuh tak acuh tanpa henti menyerang dasar hati Ya Fei. Harer. Mata besar Ya Fei mengatup rapat sambil dia perlahan menghirup udara dingin. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba terbuka. Ya Fei tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Tuan, Anda menang. Mulai sekarang, rumah lelang primer tidak akan pernah lagi menyediakan bahan obat apapun untuk klan Jialai. Miss Ya Fei memang sedikit di luar dugaanku. 1 bulan lagi aku akan membawa barangnya. Tentu saja dengan catatan, jika rumah lelang primer tidak mengecewakanku. Yao Lao berkata sambil tertawa kecil. Tuan, tenanglah, Ya Fei tahu mana yang penting dan yang tidak. Dalam hal apapun, Ya Fei sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun di rumah lelang, jadi dia bisa menguasainya dengan cepat. Antara klan Jialai dan seorang alkemis yang berada paling tidak pada peringkat keempat, sebenarnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan. Sebenarnya, pilihan ini pun tidak sulit dibuat, karena kesulitan sebenarnya berada pada bagaimana memilih momen yang tepat untuk mendapatkan keuntungan terbaik. Dan setelah melaluinya, Ya Fei merasa sangat puas dengan hasil yang dia dapatkan saat ini. Bab berikutnya. Nikmati buku ini sejauh ini. Masuk untuk mengetahui lebih lanjut. Masuk kemudian. Perjuangan menembus surga, Heavenly Silkworm Potato, web novel. "78 latihan kemudian membuat terobosan." Penterjemah, Wave Literatur Editor, Wave Literatur. Tepat setelah pria berjubah hitam itu keluar dari ruang tunggu dan merasa puas dengan bahan-bahan yang ada di tangannya, Ya Fei akhirnya bisa mengendurkan bahunya. Tubuhnya meringkuk di atas kursi, membuatnya terlihat seperti rubah yang tengah meringkuk. Posisi lesu seperti ini ternyata memiliki pesona yang aneh. Tuan ini, benar-benar berani. Ucap Ya Fei dengan kepala menempel di belakang kursi. Di sampingnya, Guni menggosok dahinya, mendesah, 5 ramuan serbuk pengumpul Qi. Memang benar dia adalah seorang alkemis peringkat keempat, tapi tetap saja, bukankah melakukan bisnis dengan cara seperti ini terlalu besar? Ya Fei mengangguk dan mengerucutkan bibir merahnya yang mungil sebelum berlanjut mengejek dirinya sendiri. Aku kira aku bisa bertahan melawan tekanannya, tapi siapa yang akan menyangka? Guni tertawa, sambil menjawab, jika aku dalam posisimu, aku bahkan takut sudah menyerah pada saat dia menawarkan 3 botol ramuan obat. Ternyata kau mampu melebihi harapanku dan bertahan hingga 5 botol, jadi berbanggalah akan hal itu. Apa aku tampak gigih? Setelah mendengar tawarannya, pikiranku sempat kosong dan aku tidak bisa berpikir jernih. Tapi siapa yang akan menyangka, jika ia akan begitu gigih dengan permintaannya dan menambahkan 2 ramuan ekstra. Ucap Ya Fei sambil memutar matanya. Dia tidak bisa menahan diri agar tidak menertawakan keadaan ini. Ya, bagaimanapun faktanya memang seperti itu.
Dan pikiran kosongmu membantu rumah lelang primer mendapat penghasilan tambahan sebanyak 400.000 emas. Ucap Guni sambil tertawa setelah mendengar penjelasan Ya Fei. Ya Fei menggunakan tangannya untuk menutupi mulutnya, dan tertawa lembut. Ketika dia mulai bangkit dari kursinya, dia mendesah, sepertinya klan Jia Lai berada dalam masalah sekarang. Guni menyetujuinya, sambil menganggukkan kepala. Tapi bukankah tampak sedikit mencurigakan? Bukankah tuan kita tercinta itu benar-benar orang asing bagi klan Xiao? Kenapa dia begitu ingin membantu mereka? Dia bahkan bersedia memberikan 5 ramuan serbuk pengumpul Qi demi memotong rantai pasokan klan Jia Lai, Ya Fei berkata sambil memperlihatkan raut curiga di matanya. Entahlah. Tidak yang tahu, alkemis terhormat kita begitu misterius, bukan? Aku bahkan tidak tahu jika Kekaisaran Jiama memiliki sosok seperti dia, Guni berkata dengan tak berdaya. Ya Fei mengangguk pelan, pandangannya tampak mengembara. Setelah sedikit bergumam, dia menjawab, sepertinya memiliki hubungan baik dengan klan Xiao adalah suatu keharusan. Dengan ramuan-ramuan itu, aku telah meningkatkan keuntungan rumah lelang hingga 4 kali lipat. Mari kita lihat apakah akan ada yang bisa mengungguliku pada penilaian karyawan berikutnya. Setelah mengucapkan kalimat ini, ujung bibir merahnya membentuk sebuah senyuman. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia keluar ruang tunggu sambil menyenandungkan lagu pelan. Melangkah keluar rumah lelang, Xiaoyan menghela napas panjang. Dengan suara pelan ia berkata, "Guru, terima kasih banyak." "Untuk apa kau berterima kasih? Jika klan Jia Lai tidak dijatuhkan, apa kau bisa berkonsentrasi ketika aku membawamu melakukan perjalanan latihan?" Yao Lao menjawab tak berdaya. "Hehe." Xiaoyan tersenyum, tanpa berkata apa-apa lagi ia melakukan kebiasaannya, mengitari jalanan yang biasa ia lewati sebelum melepas jubah hitam lalu meletakkannya dengan hati-hati di sudut kosong. Setelah melakukan kebiasaannya itu, Xiaoyan dengan hati-hati berjalan keluar sudut menuju klan Xiao. Saat berjalan kembali menuju klan, Xiaoyan sesekali bertemu dengan anggota klan lainnya, dia bisa merasakan tatapan mata yang ditujukan padanya semakin dipenuhi dengan rasa iri. Membuktikan, apa yang terjadi di aula hari ini telah tersebar ke seluruh klan. Xiaoyan mengabaikan tatapan tersebut sambil terus melanjutkan langkah menuju kamarnya. Saat ia berbelok, seorang gadis berbaju merah tiba-tiba muncul di depannya. Untungnya, Xiaoyan berhenti di saat yang tepat, sehingga dia bisa menghindari tabrakan canggung yang hampir terjadi. "Xiaoyan GG. Akhirnya aku menemukanmu." Gadis berbaju merah itu mundur selangkah dan mengangkat kepalanya. Wajah belia dan polosnya mempunyai pesona tersendiri. Kombinasi itu sedikit kontras, membuat gadis itu memiliki pesona yang sedikit sulit dijelaskan dibandingkan gadis-gadis lain yang seumuran dengannya. Bahkan dengan pesona seperti ini bisa membuat Xiaoyan meliriknya beberapa kali. Gadis yang wajahnya penuh dengan kegembiraan itu tak lain adalah Xiao Mei. Tatapan Xiaoyan menyapu wajah cantik Xiao Mei. Sambil menggosok hidungnya, dia bertanya dengan suara datar, "Ada apa?" Saat ia mendengar sapaan tak ramah ini, wajah berseri-seri Xiao Mei menjadi sedikit murung, lalu dengan suara rendah dia menjawab, "Ketua klan memanggil Xiaoyan GG ke ruang belajar." Sedikit terkejut, Xiaoyan mengangguk dan menjawabnya dengan tersenyum, "Oke, aku mengerti, terima kasih." Dia melambaikan tangan sebelum berbalik menuju ruang belajar yang berada di halaman depan. "Xiaoyan Biaoge, terima kasih atas bantuanmu sebelumnya." Xiao Mei berkata lembut saat ia melihat Xiaoyan melangkah dan berjalan menjauh. Dia menggigit bibirnya dengan sirat kekecewaan yang tampak di matanya. Xiaoyan menghentikan langkahnya sambil melambai dengan elegan ke arah Xiao Mei tanpa berbalik. Dia kemudian menjawab dingin, "Tidak masalah."
Menatap sosok Xiao Yan menjauh, tiba-tiba, Xiao Mei mengumpulkan keberanian untuk bertanya, "Xiao Yan Biaoge, apa kau akan ikut dalam tes pendaftaran Akademi Jianan?" "Mungkin." Dengan kedua tangan di belakang kepalanya, Xiao Yan perlahan pergi sambil menjawab pertanyaan tersebut. Ketika Xiao Mei mendengar jawaban Xiao Yan, wajah cantiknya yang muram akhirnya berubah cerah. Dengan mengepalkan tangan, dia berdiri di tempat sambil memandang sosok Xiao Yan yang akhirnya menghilang dari pandangannya sebelum mendesah pelan dan berbalik pergi. Xiao Yan berjalan-jalan di sekeliling klan sebelum akhirnya sampai di depan sebuah ruangan yang luas. Setelah mengetuk pintu pelan, dia perlahan membukanya dan masuk. Di dalam ruangan, Xiao Zhan dan ketiga tetua sedang mendiskusikan sesuatu, tapi karena mereka melihat Xiao Yan masuk, mereka serempak menutup mulut mereka. "Ayah, kau mencariku?" Dengan senyum di wajahnya, Xiao Yan berjalan dan bertanya. Xiao Zhan balas tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, melirik ketiga tetua, dia ragu-ragu sebelum bertanya dengan suara rendah, "Kau pasti sudah bertemu pria tua itu ya?" "Iya." Xiao Yan memiringkan kepalanya, tentu dia tahu siapa yang Xiao Zhan maksud. "Apa kau tahu dia berasal dari mana?" Xiao Zhan bergumam. "Aku baru mengenalnya belum lama, bagaimana aku bisa mencari tahu tentang asal-usulnya?" Xiao Yan mengucapkan kalimat yang dirasakan hatinya, karena dia benar-benar tidak tahu persisnya dari mana Yao Lao berasal. "Tapi aku tahu jika dia adalah seorang alkemis." Xiao Yan tersenyum dan menambahkan. "Omong kosong." Xiao Zhan memutar matanya sambil tersenyum dan pura-pura mengomel. Xiao Zhan menggelengkan kepalanya dan tertawa, dengan suasana hati yang sangat baik, dia terus mengajukan beberapa pertanyaan pada Xiao Yan tentang Yao Lao. Namun, Xiao Yan hanya menjawab asal dan konyol, sehingga Xiao Zhan tidak berhasil mendapatkan informasi apapun. "Kau anak nakal, aku bahkan tidak bisa menebak jika kau hanya berpura-pura." Saat ia menatap Xiao Yan yang benar-benar tampak acuh tak acuh, Xiao Zhan hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dengan lambaian tangannya, dia melanjutkan berkata, "Lupakan, pergilah dan lanjutkan apapun yang sedang kau lakukan. Jika kau bertemu dengan pria tua itu lagi nanti, berusahalah untuk tidak membuat masalah dengannya. Masa depan klan Xiao bergantung padanya." Xiao Yan mengangkat bahunya, menolak untuk berkomentar. Xiao Yan, auramu saat ini tampaknya sedikit lebih kuat." Tetua pertama menatap Xiao Yan dan tiba-tiba gagap. Mendengar kata-kata tetua pertama, Xiao Zhan juga terkejut, lalu tatapannya kembali tertuju pada Xiao Yan. Sesaat kemudian, mulutnya perlahan terbuka dan dia berseru dengan takjub, Kau telah mencapai Douse." Mendengar kalimat ini, ujung bibir tetua kedua dan ketiga tertarik, mereka menatap tak percaya pada pemuda di depan mereka. Xiao Yan menggaruk kepalanya polos sambil mengulurkan tangannya, "Sepertinya begitu, aku hanya berlatih dan berlatih seperti biasa dan kemudian entah bagaimana telah membuat terobosan dan mencapai tingkat Douse." Sudut mata Xiao Zhan terangkat, terkejut dengan perkembangan ini. Dia tidak tahu harus bersikap bagaimana dan berkata, "Jenis latihan, apa yang kau lakukan?" Selama ini, Xiao Zhan sudah terbiasa menghadapi keajaiban yang dibuat oleh Xiao Yan. Dengan melambaikan tangannya, Xiao Zhan tersenyum paksa dan berkata, "Ini merupakan hal yang baik jika kau telah membuat terobosan. Jika ada waktu, pergilah ke balai pengujian peringkat untuk menerima lencana ranking." Xiao Yan mengangguk, sudut bibirnya terangkat nakal, "Jadi aku bisa pergi sekarang?" "Sebenarnya, aku hanya berlatih dan berlatih hingga tahu-tahu kemudian meningkat. Kau sudah boleh pergi." Sambil memutar matanya, Xiao Zhan berpura-pura memarahinya. Pemuda ini berhasil mengacak-acak hati orang.
Apakah dia benar-benar tidak tahu ketika tiga tetua itu memadatkan ki siklon mereka? Mereka harus mengalami kegagalan 2 kali berturut-turut sebelum berhasil menjadi seorang Douse. Menatap wajah kaku dari ketiga tetua, Xiao Yan menyeringai dan menyemburkan tawanya. Tepat setelah Xiao Zhan memarahinya lagi, dia bergegas keluar dari ruangan itu. Mendengar suara tawa pemuda itu mulai menghilang, wajah ketiga tetua itu tampak sedikit lebih santai. Saling menatap satu sama lain, mereka hanya bisa tertawa dengan penuh kegetiran.